teman-teman, pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Apa inti dari Alkitab itu? Apa sebenarnya inti? Apa sebenarnya maksud? Apa sebenarnya poin keseluruhan dari kitab suci itu? Ya, itu tema kita pada hari ini. Dan kita ambil ayatnya dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada anak rohaninya Timotius, pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 dan yang ke-7. Mulai dari 15, 16, 17. Dikatakan demikian, ingatlah juga bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ayat 15 dikatakan bahwa yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Lalu ayat yang ke-16 dikatakan seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dan kepada siapakah kita harus melihat bahwa semua poin yang dimaksudkan kitab suci ini dapat kita teladani sebagai suatu praktik yang hidup. Bahwa seluruh kitab suci yang digunakan untuk mengajar, menyatakan kesalahan, mendidik orang dalam kebenaran, dan juga untuk memperbaiki kelakuan, kepada siapakah kita belajar semuanya itu? Tentu dari kitab suci. Tapi apakah yang ada di dalam kitab suci ini dan mengenai siapa, itulah yang terpenting. Jadi kitab suci ini baru ada dikanonkan pada akhir abad keempat di Kartago. Tapi sebelum ini, 400 tahun sebelum ini ada, yang diceritakan di dalam Alkitab ini adalah satu tokoh historis yang bernama Yesus Kristus. Jadi seluruh tulisan-tulisan yang diilhamkan oleh Allah yang bermanfaat untuk mengajar, jadi berbicara tentang pengajaran, berbicara tentang kelakuan yang benar, berbicara tentang perbuatan yang baik, berbicara tentang kebenaran itu sendiri, maka kita harus berkaca kepada pribadi yang menjadi poin dan pusat perhatian kitab suci yang adalah Yesus Kristus sendiri. Makanya Tuhan kita pernah bersabda dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran itu dan hidup, bahwa tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Rasul Paulus telah mengatakan kepada Timotius di dalam ayat yang ke-15 bahwa yang dapat memberi hikmat kepadamu, kitab suci dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan melalui Kristus Yesus. Jadi orang yang membaca kitab suci, orang yang benar-benar membaca Alkitab, itu akan dituntun kepada kebenaran yang dapat menyelamatkan dia melalui Kristus Yesus. Jadi kalau ada orang mengaku saya sudah baca bolak-balik Alkitab, tapi dia tidak mau percaya kepada Yesus, maka itu bukan tujuan dari Alkitab itu ada. Karena Paulus mengatakan bahwa kitab suci yang telah engkau pelajari sejak semula, itu adalah memberi hikmat kepadamu demi keselamatanmu di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau ada orang baca kitab suci, tapi ia tidak dituntun, dan ia sendiri tidak mau memberi dirinya untuk dituntun oleh kitab suci itu sendiri, agar ia memperoleh keselamatan di dalam Kristus Yesus, berarti dia salah membaca Alkitab. Maka benarlah yang diperkatakan oleh Rasul Lukas dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, bahwa tidak ada keselamatan selain di dalam siapapun, kecuali di dalam Yesus. Jadi kalau kita mau benar, kalau kita mau suci, kalau kita mau memperbaiki kelakuan, kalau kita terlebih-lebih lagi mau diselamatkan, maka belajarlah kitab suci. Karena di dalam kitab suci ini ada hikmat yang di dalamnya diilhami oleh Roh yang satu, yang menuntun kita kepada Kristus. Maka benarlah ucapan Tuhan kita Yesus Kristus yang mulia itu ketika ia berkata, Aku akan mengutus Roh penolong dan dia akan bersaksi tentang aku. Jadi semua yang ada di dalam kitab suci ini yang diilhamkan oleh Roh Kudus melalui para nabi, sebagaimana pengakuan iman Nikea Konstantinopel tahun 325, itu memang harus menuntun kita kepada Kristus, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Perjanjian lama itu berbicara tentang masa sebelum inkarnasinya Kristus. Seluruh para nabi bernubuat bagaimana bentuk Mesias itu. Ketika di dalam Kejadian Tuhan berfirman kepada Adam,
Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunan perempuan ini dan keturunanmu. Injil mula-mula, Tuhan ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, yang Tuhan pertama sekali janjikan kepada Adam dan Hawa adalah anak laki-laki yang akan meremukkan kepala ular, dan ular itu akan meremukkan tumit anak laki-laki itu. Lalu lebih jelas lagi di zaman Taurat, 1500 tahun sebelum Yesus lahir, Musa mengatakan, nanti akan ada yang seperti aku bangkit dari tengah-tengah kamu. Kalau aku pembebas kamu dari perbudakan Mesir, maka yang akan datang yang seperti aku akan membebaskan kamu yang lebih besar dari segala sesuatu. Daud 1000 tahun sebelum Yesus lahir, dalam Mazmur 22 ia berkata, nanti Mesias yang akan datang itu akan disebut anak Allah. Nanti Mesias yang akan datang itu akan berseru, Eli Eli lama sabachthani, ketika tangan dan kakunya dipaku. 750 tahun sebelum Kristus lahir, Nabi Yesaya menubuatkan nanti Mesias itu adalah Mesias yang menderita. Ia akan tersalib di antara dua orang penjahat. Dan dia tersalib bukan oleh karena kesalahan dirinya, tapi oleh karena kesalahan kita sendiri. Mika 500 tahun sebelum Yesus lahir mengatakan, ia akan lahir di sebuah tempat yang hina, di kandang domba. Dan banyak nubuatan lainnya. Jadi semua perjanjian lama itu selama hampir 2000 tahun, itu semuanya berbicara tentang Yesus sebelum dia datang ke dunia. Maka dikatakan di dalam Ibrani, dan setelah genap waktunya, maka ia sendiri yang berbicara melalui firman-Nya yang menjadi manusia. Dan 2000 tahun lalu, di sebuah kota mungil Bethlehem, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Mika, lahirlah seorang pribadi yang diberi nama Yesus, dari seorang perempuan saja yang bernama Maria, dan kemudian hidup selama 33 tahun setengah, mati, dipaku di antara dua orang penjahat, lalu bangkit dari antara orang mati selama 3 hari 3 malam. Jadi inti perjanjian lama itu apa? Penantian kepada Kristus. Semua yang dimaksudkan di perjanjian lama itu adalah agar semua orang percaya kepada Mesias dengan kriteria dan ciri-ciri yang diberitahukan di dalam perjanjian lama. Lalu ketika Kristus itu sudah datang, ia melakukan pekerjaannya sebagaimana yang dikehendaki oleh Bapaknya. Lalu kemudian semua rasul-rasulnya di dalam ilham dari Roh Kudus menuliskan apa yang dilakukan anak manusia itu. Maka ketika itu dituliskan, disebut sebagai perjanjian yang baru. Jadi inti kitab suci ini, benar kata Rasul Paulus, adalah menuntun kamu kepada keselamatan melalui iman di dalam Kristus Yesus. Adam beriman akan kedatangan Mesias. Yesaya beriman akan kedatangan Mesias. Yeremia beriman akan kedatangan Mesias. Daud beriman akan kedatangan Mesias. Salomo beriman akan kedatangan Mesias. Musa beriman kepada kedatangan Mesias. Mereka beriman ke depan. Dan ketika Mesias terpaku di kayu salib, dan Mesias itu masuk ke dunia orang mati, Mesias itu menarik semua orang di perjanjian lama itu, termasuk Adam dan Hawa, dari dunia orang mati. Makanya ketika Tuhan Yesus bangkit, ayat Alkitab berkata, ada juga yang bangkit kan? Itulah orang-orang perjanjian lama yang ditarik oleh Kristus dari kematian itu. Artinya iman mereka, meskipun mereka tidak melihat, iman mereka sebelum Kristus itu datang menyelamatkan mereka. Terlebih-lebih lagi kita tidak melihat Kristus di masa lalu, maka kedatangan dia yang kedua kali juga akan menarik kita dari kematian kekal. Karena sama seperti Adam telah ditarik oleh Kristus, sama seperti Yesaya telah ditarik oleh Kristus, dan sama seperti para nabi yang percaya ke depan, sama seperti Nuh yang percaya ke depan bahwa Mesias akan datang. Dan ketika Mesias itu datang pertama kali, ia menarik semua orang yang beriman kepada dia di perjanjian lama. Maka kita yang percaya kepada Kristus setelah Kristus datang akan ditarik oleh Kristus dengan cara yang sama ketika ia datang kedua kali. Maka dikatakan tidak ada lagi kebinasaan bagi mereka yang percaya kepada Kristus. Lalu apa yang menjadi dasar bahwa keselamatan hanya di dalam Kristus Yesus? Apa kesaksian Alkitab? Bahwa dengan demikian Alkitab berkata bahwa kitab suci adalah hikmat yang dapat menuntun kita kepada kebenaran dan keselamatan melalui Kristus Yesus. Apa yang membuat kita diselamatkan di dalam Kristus Yesus? Apa yang membuat kita harus percaya kepada kitab suci? Apa yang membuat kita harus percaya kepada apa yang disaksikan kitab suci? Kitab suci berkata, kalau engkau mau selamat, kalau kamu mau hidup, percayalah kepada pribadi yang kuceritakan dalam Alkitab, yaitu Yesus Kristus. Tapi mengapa saya harus percaya kepada Yesus Kristus? Apakah yang diperbuat? Apakah yang dilakukan oleh Yesus Kristus yang terpaku itu? Apa yang dilakukan oleh Kristus sehingga Alkitab mengatakan bahwa keselamatan hanya ada pada Dia?
Sehingga dia yang kumaksudkan itu kuceritakan hampir 4.000 tahun di dalam kitab. Alkitab menuntun kita harus percaya kepada Kristus. Karena semua isi Alkitab berbicara tentang Kristus, baik sebelum kedatangannya, inkarnasinya, dan setelah inkarnasinya. Tapi kenapa Alkitab mengatakan hanya Yesus jalan keselamatan itu? Selain daripada Tuhan Yesus sendiri yang bersabda bahwa dialah jalan keselamatan itu, tapi seluruh kitab Alkitab ini juga mengatakan bahwa hanya Yesus jalan keselamatan. Apakah alasannya bahwa hanya Yesus itu jalan keselamatan? Semua orang akan mati. Semua orang akan memasuki tempat di mana pendahulu kita juga telah berakhir. Pada mulanya Allah yang mulia itu, pada mulanya Allah yang hidup, pada mulanya Allah Tritunggal, Sang Bapa bersama dengan firman dan rohnya menciptakan manusia itu untuk hidup yang kekal. Itu untuk hidup yang terus-menerus. Karena Allah itu sang hidup, dia mengkehendaki hidup kepada manusia ciptaannya. Tetapi manusia ciptaannya ini ketika diberi kehendak bebas, dia memilih memberontak kepada Allah. Ketika manusia itu memberontak kepada Allah, maka buah dari pemberontakan itu adalah dosa. Free will, kehendak bebas itu membuat mereka tidak taat. Dan ketidaktaatan itu menimbulkan dosa. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh kitab suci sendiri, bahwa upah dosa adalah maut. Jadi ketidaktaatan nenek moyang kita membuat dia dan seluruh keturunannya mewarisi kematian. Jadi tadinya Allah menciptakan kita untuk hidup. Tuhan tidak pernah ciptakan kamu untuk mati. 70 tahun, 50 tahun lalu mati. 20 tahun mati. Ada bayi sudah mati. Teman-teman seusia saya 21 tahun juga banyak yang mati. Di atas saya banyak mati. Di bawah saya juga banyak mati. Artinya kematian itu tidak memandang usia. Tapi mengapa ada kematian? Kematian itu ada menjadi bukti bahwa memang dosa itu dimiliki semua orang. Jadi ketika dosa itu membuat kita mati, maka tidak ada yang dapat menyelamatkan dirinya pun sendiri dari kematian. Jadi yang tadinya Allah menciptakan kita untuk hidup, tapi karena dosa kita masing-masing membuat kita mengalami kematian. Maka pada saat yang sama ketika nenek moyang kita itu jatuh, Tuhan menjanjikan Yesus Kristus itu. Dan 2000 tahun lalu, seorang pribadi yang bernama Yesus Kristus itu, kakinya, tumitnya, diinjak oleh ular dengan menyalibkan Kristus. Tetapi Kristus menginjak kepala ular itu melalui kebangkitan. Satu-satunya pribadi di dunia ini yang telah hidup kembali namun tidak mati lagi, itu hanya Yesus Kristus dari Nazaret. Jadi ketika dia bangkit dari kematian, ketika ia hidup kembali dari kematian, dia ingin memberitahu saya dan kamu dan seluruh dunia, wahai manusia, wahai anak-anakku, bagaimanapun kamu akan mati. Tapi aku menciptakan kamu sejak semula bukan untuk mati, untuk hidup. Lihatlah, aku sendiri telah menghidupkan diriku sendiri. Jadi kalau kamu ingin hidup seperti aku, maka percayalah kepadaku sebagai satu-satunya yang telah hidup. Di luar aku, engkau tak dapat berbuat apa-apa. Coba lihat nabi yang dikatakan hebat. Kekaisaran Roma sebagai kekaisaran raksasa di sepanjang sejarah semesta ini. Kekaisaran Yunani, kerajaan Persia, Neo Babilonia, Cleopatra, Roma, dan lain sebagainya. Dinasti Tionghoa, semua pembesar-pembesar di dalam sejarah dunia ini yang pernah berkuasa di dalam dunia ini. Di manakah mereka sekarang? Siapa yang mengatakan mereka tidak hebat? Tapi mereka semua telah kalah kepada satu hal, yaitu kematian. Dan sampai hari ini mereka masih di dalam tanah. Tapi hanya Kristus Yesus yang kuburnya telah kosong. Jadi kalau kita ingin memperoleh hidup sama seperti ia telah hidup, maka percayalah hanya kepada dia. Karena memang di luar dia tidak ada yang seperti dia. Apapun agama orang, apapun kepercayaan orang, yang diinginkan oleh jiwa setiap orang adalah kehidupan. Dan yang ditakuti setiap manusia dari agama manapun dia adalah kematian. Mengapa anak-anak muda bekerja cari uang banyak? Mengapa orang tua cari uang banyak demi anaknya? Ketika kamu punya uang banyak, kamu bisa sekolah di tempat terbaik. Ketika kamu punya uang banyak, kamu bisa pergi makan makanan yang sehat. Dengan demikian umurmu semakin panjang. Dengan kamu punya uang banyak, kamu bisa ketika sakit, kamu bisa berobat di tempat yang terbaik agar usiamu semakin panjang. Sekarang teknologi ada berusaha menciptakan rekayasa-rekayasa tertentu agar usia orang semakin panjang, diperpanjang. Artinya apa? Manusia itu sebenarnya pada hakikatnya ingin hidup terus-menerus dan takut pada kematian. Tapi bagaimanapun, semua orang akan mati. Jadi,
Kalau sebenarnya yang diinginkan oleh jiwa setiap orang adalah kematian, lalu mengapa engkau tidak mempercayakan jiwamu kepada Kristus Yesus yang telah menang atas kematian? Adakah alasan setiap orang yang cukup untuk menolak Kristus kalau tujuannya adalah untuk hidup? Yang di luar Kristus, apakah yang bisa mereka lakukan? Bahkan yang dikatakan Nabi hebat pun sampai sekarang masih didoakan. Dan tidak bisa berbuat apa-apa. Yang dikatakan sesembahan yang agung, sampai sekarang pun tidak pernah membuktikan bahwa dia ada. Jadi kalau sebenarnya yang diinginkan oleh jiwa manusia adalah hidup, dan yang ditakuti manusia adalah kematian, tapi oleh karena Yesus Kristus telah hidup dan telah mengalahkan kematian itu, maka di dalam Kristus kematian bukan lagi suatu ketakutan, tapi seperti yang dikatakan Paulus, kematian adalah keuntungan. Jadi orang Kristen jangan takut mati. Karena kematian tidak lagi ditakuti di dalam Kristus. Makanya dalam 1 Korintus 15 dikatakan apa? Wahai maut, wahai kematian, di manakah sengatmu? Jadi kalau kamu, anak-anak muda, kalau kamu mau meninggalkan Yesus, itu artinya kamu memilih untuk mati selama-lamanya. Tapi kalau kamu mau tetap di dalam Yesus, sejarah telah membuktikan dia telah bangkit, dia telah mengalahkan kematian itu melalui kebangkitannya. Maka kalau sebenarnya kamu tahu kamu akan mati, dan kamu merindukan hidup yang lama, maka percayalah kepada Kristus yang telah menang atas kematian itu. Di luar dia, seperti sabdanya sendiri, ia berkata, di luar aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi di dalam penginjilan saya, kepada agama apapun saya berbicara, saya selalu bilang, apakah alasan yang cukup bagimu untuk menolak Kristus kalau kamu mau hidup? Apakah alasan yang cukup bagimu untuk menolak dia kalau tujuanmu ingin memperoleh kemenangan atas kematian? Ada satu hal yang menghalangi itu, kesombongan. Jadi kalau orang tidak rendah hati, dia agak akan mengerti. Jadi kitab suci mengatakan kamu diselamatkan oleh karena iman kepada Kristus Yesus. Karena kitab suci yang kita pakai itu telah menjadi kesaksian yang hidup bahwa Kristus Yesus yang dimaksudkan oleh kitab suci ini, selain daripada bahwa ia telah dijanjikan selama ribuan tahun, tapi ia adalah satu-satunya yang telah hidup, yang telah bangkit dari kematian, yang telah mengalahkan kematian itu, yang oleh karena betapa besarnya peristiwa itu, para rasul tidak takut mati demi Kristus itu sendiri. Karena mereka punya prinsip dalam hati mereka, kalau Kristus Yesusku telah mengalahkan kematian, lalu mengapa aku takut kepada kematian? Bahkan demi bertemu dia, aku merelakan diriku mati demi perkabaran Injil sucinya. Maka tidak heran banyak para rasul yang rela mati martir demi penginjilannya mengenai Kristus Yesus. Karena mereka punya prinsip dalam hati bahwa kalau hidupku adalah Kristus, sama seperti Kristus yang telah menginjak-injak kematian itu, maka ketika aku mati, aku akan mati seperti dia telah mati. Tapi bagaimanapun, aku akan hidup sebagaimana ia telah hidup. Jadi kalau ada orang meninggalkan Kristus demi uang, uang itu diperbanyakkan demi hidup juga kan? Tapi siapakah orang terkaya yang tidak mati? Siapakah raja yang tidak mati? Kalau ada meninggalkan Kristus demi uang, itu bodoh. Menjual Kristus demi harta, itu bodoh. Meninggalkan Kristus demi tahta, itu bodoh sekali. Meninggalkan Kristus demi wanita, demi pria, itu terlalu bodoh. Karena wanita atau pria yang kamu kejar itu pun dengan meninggalkan Kristus akan mati dengan cara yang sama sebagaimana kamu mati. Boro-boro menyelamatkan kamu, menyelamatkan dirinya sendiri, ia pun tidak bisa. Tapi Kristus Yesus telah rela berkorban demi manusia, dan ia telah membuktikan kuasanya dalam sejarah bahwa ia telah menang atas maut itu. Lalu mengapa engkau meninggalkan kepastian yang demikian itu, lalu menggantinya dengan keraguan-raguan? Apakah yang engkau kejar, wahai jiwaku? Apakah yang engkau inginkan, wahai jiwaku? Apakah yang engkau dambakan, wahai jiwaku? Pertanyakanlah itu. Apa yang menjadi keinginan kita? Apa yang menjadi kerinduan kita? Apa yang menjadi harapan kita? Mengapa kita meletakkan harapan kita pada hal yang dapat berlalu? Mengapa kita meletakkan dambaan kita pada hal yang dapat usang?
Mengapa kita meletakkan cita-cita kita pada hal yang akan lenyap? Tetapi pengharapan di dalam Kristus Yesus sebagaimana ia telah hidup kembali tidak akan pernah lenyap, sebab ia sendiri berkata, langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Ku tidak akan berlalu. Inilah yang membuat pengharapan di dalam kekristenan itu menjadi hidup. Itulah yang disebut oleh kitab suci ini, bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Itu yang diajarkan oleh kitab suci. Kitab suci tidak ditulis dalam waktu 2 tahun. Kitab suci ini dikumpulkan dalam kurun waktu kurang lebih 2000 tahun. Lama sekali. Nah, pertanyaannya, siapakah yang dapat mengarang ini semua selama itu? Dan masalahnya, semua yang disaksikan para nabi mengenai pribadi yang sama, itu semuanya digenapi tanpa cacat di dalam pribadi yang bernama Yesus Kristus itu. Kalau dia bukan dari Allah, dan kalau dia bukan Allah, siapakah yang dapat melakukan itu? Jadi kalau orang bilang, oh Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan ini, Yesus bukan itu, karena dia nggak pernah baca ini. Karena seandainya mereka membaca ini, seperti kata Paulus, kalau kamu baca ini, kamu akan mendapat hikmat yang akan menuntun kamu kepada iman dan menyelamatkan kamu di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau ada orang polemikus atau orang-orang sebelah yang mengatakan, saya udah baca kitab suci bolak-balik, saya udah baca kitab suci terus-menerus Alkitab, tapi saya tidak menemui Yesus itu Tuhan. Ya kamu bacanya cuma baca begitu, tidak mengerti. Sama seperti kamu membaca kitabmu sendiri, kamu hanya hafal, nggak mengerti. Jadi kalau kita baca Alkitab, poin dan buah dari kita membaca Alkitab itu adalah kita memiliki iman yang teguh, iman yang pasti akan keselamatan dan pembaruan hidup, agar kita dipulihkan menjadi keadaan yang semula seperti Adam dan Hawa sebelum kejatuhannya ke dalam dosa. Ketika manusia itu diciptakan oleh firman Allah, lalu manusia yang diciptakan oleh firman Allah itu rusak karena dosa, maka firman Allah itu sendiri yang datang memulihkannya. Bagaimana cara firman Allah itu memulihkannya? Dengan menjadi manusia. Mengapa menjadi manusia? Karena manusia Adamlah yang mengundang kematian itu. Maka firman itu harus menjadi manusia, agar dalam keadaannya yang sebagai manusia itu, ia mengalahkan dosa yang telah merenggut Adam. Makanya Kristus dikatakan sebagai Adam yang kedua. Yesus Kristus adalah Adam yang kedua. Makanya Rasul Paulus bilang apa? Di dalam persekutuan dengan Adam, kita mewarisi kematian. Tetapi di dalam persekutuan dengan Kristus, kita mewarisi kehidupan. Dan itu bukan dongeng, itu bukan legenda. Karena memang Adam telah mati, tetapi Kristus Yesus telah hidup. Makanya dalam kitab Wahyu Tuhan Yesus berkata apa? Lihatlah, aku telah mati, namun aku telah hidup untuk selama-lamanya. Itulah inti kitab suci. Jadi kalau ada orang Kristen malas baca Alkitab, dia lebih suka baca chat pacarnya, dia lebih suka baca novel romantis-romantis. Kalau kamu menyadari betapa romantisnya cinta Tuhan kepada kamu manusia. Lah, kamu sama pacarmu masih sleep call, telepon, sayang-sayang cinta, di mana? Teleponan 24 jam, masih begitu, itu tidak ada apa-apanya. Pembuktian cinta, saya mau kue, saya mau baju, dibeli. Saya mau makan gudeg, saya mau makan ini, dibeli, dilakukan. Inilah usahaku untuk membuktikan aku cinta kepadamu. Itu bukan usaha. Kalau kamu mengatakan dia romantis sekali, ketika saya mau masuk mobil, pintu dibukakan. Hari Valentine, dikasih bunga. Saya punya makanan tersangkut di mulut, dilap sama dia. Romantis sekali. Dia begitu kalau anak muda sekarang bilang, full effort. Kalau perempuan mengatakan man provider man. Lalu kamu udah mengatakan di sosial media, kamu foto pacarmu lagi perbaiki sepatumu yang lepas. Kamu foto pacarmu lagi bukakan pintu mobil buat kamu. Lalu kamu katakan, saya bersyukur punya pria seperti dia. Mengapa? Dia sangat berusaha menunjukkan cintanya kepadaku. Tapi cinta Kristus demi kamu, dia mati demi kamu. Jadi mengapa kita menghabiskan perhatian kepada manusia lalu melupakan Kristus? Kita memberi perhatian kepada manusia, tapi melupakan Kristus. Kita fokus kepada kemunafikan manusia, tapi melupakan ketulusan Kristus. Saya sendiri pun kadang sedih dalam hati kalau saya tidak sempurna di dalam kasih saya kepada. Kadang mungkin saya mencintai hal, sesuatu berlebihan daripada Kristus itu sendiri. Meskipun saya pelayan Tuhan.
Mungkin anak-anak muda atau siapapun mungkin galau karena hal tertentu. Mungkin kamu belum dapat pekerjaan, lalu kamu marah-marah, kamu galau karena pria, karena wanita, dan lain sebagainya. Kalau kamu galau karena itu semua, lalu apakah makna, apakah artinya dia yang telah tersalib buat kamu? Kita mencintai dunia ini, kita mencintai manusia begitu rupa, tapi kita melupakan Kristus. Kristus berkata, kalau kamu mencintai manusia lebih daripada aku, kamu tidak layak bagiku. Jadi apakah kita sudah sungguh-sungguh mengasihi dia sebagaimana yang dituntut oleh kitab suci? Usahakanlah cinta yang lebih besar kepada dia. Karena dia telah mencintai kita lebih besar dari apapun. Dia tidak memberi kamu uang. Dia tidak memberi kamu mobil. Dia tidak memberi kamu rumah. Dia memberikan kamu nyawa. Kristus sendiri yang sama pernah bersabda, tidak ada kasih yang lebih besar daripada seseorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat. Kristus itu bukan sahabatmu, Tuhanmu, penciptamu. Jadi kalau ada orang meninggalkan Yesus demi yang lain, aduh, saya pikir tidak mengerti apa makna kitab suci itu. Kalau ada orang meninggalkan Yesus demi hal-hal yang fana, apakah itu dapat menolong dia? Kalau ternyata pada akhirnya hanya Kristus Yesus yang dapat menolongmu pada hari kematianmu, lalu mengapa selama hidup kita menghabiskan perhatian kita kepada yang tidak dapat menolong kita? Kita menghabiskan perhatian kepada pacar, kita menghabiskan perhatian kepada uang, kita menghabiskan perhatian kepada bisnis. Ketika kita mati, di manakah mereka? Apakah mereka dapat menolong kita? Tidak, hanya Kristus saja. Kalau ternyata hanya Kristus itu yang dapat menolong kita, mengapa kita tidak mengusahakan melakukan sesuatu yang baik buat dia? Kalau kita tahu betapa cepat orang melupakan kita setelah kematian kita, kita tidak akan mengusahakan apapun di dalam hidup ini, kecuali menyenangkan hatinya dia. Oleh karena itu, selain daripada kita bangga sebagai umat pilihan Kristus, tapi kita juga perlu untuk menghidupi dia, meneladani dia, dan merenungkan di dalam kerendahan kita sebagai manusia yang hina, penuh kusta, dan juga bercacat, bahwa begitu besar kemurahan hatinya, begitu besar perhatiannya kepada kita kebun anggur miliknya. Maka kita tidak boleh menyia-nyiakan kasih itu. Karena tidak ada yang seperti itu. Jadi kadang saya kalau ada orang, siapapun itulah, mau anak muda atau mungkin hamba Tuhan, udah semua agama sama saja, Yesus sama aja dengan ini, yang penting kamu baik, yang penting kamu baik-baik sajalah. Apapun Tuhanmu, kan Tuhan mau yang baik-baik. Pertanyaan saya, adakah selain Kristus yang telah berkorban? Adakah seperti Kristus yang tidak bersalah namun harus mati oleh karena bukan kesalahannya? Ketika ia berkata kepada orang Yahudi, siapakah yang dapat membuktikan aku berdosa? Tak satu pun di antara mereka yang bisa membuktikan dia berdosa. Bahkan pengadilan Roma mengatakan, aku tak menemukan kesalahan apapun pada orang ini. Pontius Pilatus, Herodes yang agung, juga membuktikan bahwa Kristus tak dapat berdosa. Tapi mengapa ia harus mati? Mengapa dia rela mati? Ia memberikan dirinya mati. Maka benarlah sabda Yesaya 750 tahun sebelum dia. Ia mati bukan oleh karena kesalahannya, tapi oleh karena pemberontakan kita. Dan oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Maka berbahagialah Yesaya. Kalau Yesaya berbahagia oleh karena iman itu, bukankah kita juga patut berbahagia oleh karena iman yang sama? Jadi kalau ada orang tinggalkan Yesus, meninggalkan Kristus demi hal-hal yang lain, aduh itu sayang sekali. Dan meninggalkan Yesus bukan hanya tentang murtad, tapi perilaku hidup yang tidak benar. Kita mengaku, saya ikut Yesus, saya percaya Yesus, tapi saya menyerahkan diri selalu kepada dosa. Di manakah Kristus Yesus itu dalam hidup saya? Seperti babi yang pergi kepada kubangan lumpur. Bukankah demikian juga kita melayani dosa? Kalau kita mengaku kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, maka kita harus membenci dan tidak menyukai dosa. Dan kita bertanding, berusaha melepaskan hidup kita dari dosa. Melepaskan dosa itu nggak mudah, itu susah. Saya tahu itu. Kita semua tahu itu. Tapi Paulus mengatakan, memang itu adalah pertandingan. Kita harus terus berupaya untuk mengeluarkan diri kita dari perbudakan dosa itu. Agar ketika kita mati, Kristus menyempurnakan itu. Jadi saya percaya Yesus, tapi kita tidak pernah merasa bersalah atas dosa. Kita menyerahkan diri kita secara sukarela setiap hari kepada dosa. Dan tidak mau hidup di dalam pertobatan demi kerajaan Allah. Di manakah Kristus Yesus?
itu dalam hidup kita? Bukankah yang Kristus tolak itu adalah orang-orang yang mengakui dia Tuhan juga? Dalam Matius 7 Tuhan Yesus berkata apa? Enyahlah engkau, aku tak mengenal engkau. Yang enyah itu siapa? Yang menyebut dia Tuhan, Tuhan. Tetapi tidak melakukan kehendak Bapa. Hidup di dalam kasih. Kalau kita hidup di dalam kasih, kita pasti hidup dalam kebenarannya Kristus. Kebenaran Kristus sama seperti Kristus membenci dosa, membenci kemunafikan dan mengasihi orang lemah, mengasihi kekudusan, mencintai kemurnian, maka kita pun yang mengaku kita bersatu di dalam Kristus, kita pun harus memiliki karakter yang sama. Sebab Alkitab, kitab suci, inti dari kitab suci tadi yang adalah Yesus Kristus itu pernah berkata bahwa hidup kita adalah harus semakin serupa dengan Kristus. Itulah tujuan kita ada. Itulah mengapa kita semua ada. Ini bukan tentang seberapa hebat saya berkhotbah, seberapa hebat kamu menyanyi, seberapa hebat kamu bergendang, seberapa hebat kamu ini, itu, segala macam. Bukan. Karena banyak orang hebat yang demikian pun telah jatuh di dalam kesombongan. Tapi ini tentang apa? Tentang kerelaan hati demi pelayanan kepada Kristus. Melayani Kristus itu dengan kerendahan hati, dan melayani Kristus itu dengan praktik hidup yang benar. Ketika praktik hidup kita benar, pada saat yang sama pun kita tidak malu untuk bersaksi bahwa Dia adalah Tuhan dan Raja kita. Karena kitab suci pernah berkata, bukan hanya kitab suci, tapi Kristus sendiri yang menjadi pokok kitab suci pernah berkata, barang siapa menyangkal aku di hadapan anak manusia, ia akan kusangkal di hadapan Bapa. Jadi kalau di sini ada anak-anak muda yang malu bersaksi tentang imannya, maka kamu pun akan ditolak. Ada begitu kan? Anak-anak muda di tongkrongan, ketika berbicara Yesus, dia tidak mau. Dia malu mengakui Tuhan. Dia tidak mau memberi pertanggungjawaban. Dia tidak mau memberi kesaksian. Dia tidak mau memberi hal-hal yang hidup tentang Kristus Yesus. Bukankah Yesus telah berkata, engkau akan menjadi saksiku? Kalau kita adalah pengikutnya Dia, sekiranya mungkin kita juga adalah saksinya. Karena ketika kita mengikuti Dia, maka kita juga menyaksikan Dia. Jadi kalau ada orang malu tentang Yesus, kalau ada orang malu beriman kepada Kristus, bukankah Kristus juga akan malu mengakuimu di hadapan Bapaknya? Kalau saya malu mengakui Dia, maka Dia pun akan menyangkal saya. Kalau saya tidak mau mengikuti Dia, maka Ia pun akan membuang saya. Kalau saya tidak setia kepada Dia, maka Ia pun akan membuang saya. Sebab apakah gunanya saya buat Dia? Kalau saya sendiri tidak mengasihi Dia, sedangkan Ia sendiri telah mengasihi saya. Apakah yang saya upahi atas kasih-Nya Allah? Dan apakah yang akan saya katakan di hadapan tahta pengadilannya demi suatu pertanggungjawaban yang baik? Persiapkanlah suatu hal yang baik, wahai Bapak Ibu, wahai anak muda, perempuan, dan juga laki-laki, miskin maupun kaya, tuan ataupun hamba, tua maupun muda. Perhatikanlah, persiapkanlah suatu hal yang baik demi suatu pertanggungjawaban di hadapan tahta pengadilan Kristus. Pengadilannya itu sangat menakutkan, dan tak seorang pun yang dapat berdiri tegak di hadapannya. Dan kita semua akan diadili menurut urutannya masing-masing. Lalu ketika ia menanyai kepada saya, wahai Elia Myron, saya sudah kasih kamu usia sekian tahun. Saya sudah beri kamu anugerah. Saya sudah karuniai kamu hal-hal seperti ini. Lalu apakah yang telah kamu lakukan demi cintamu kepadaku? Apakah yang telah kamu lakukan sebagai bukti kasihmu kepadaku? Demi pacarmu kamu melakukan ini. Demi orang tuamu kamu telah melakukan ini. Tapi demi aku, apakah yang telah kamu lakukan? Apakah yang akan saya jawab? Dan itu bukan hanya untuk saya, tapi untuk semuanya. Kalau Kristus menanyakan itu di dalam matanya yang seperti nyala tembaga itu, ketika ia menanyakan itu kepada Bapak, Ibu, dan semua yang ada di sini, apakah yang akan kita jawab? Kalau belum ada, maka usahakanlah itu dari sekarang. Karena kitab suci mengajarkan kita bahwa pengadilan Kristus itu memang menakutkan.
Tapi bagi semua orang yang sungguh-sungguh percaya, bagi semua orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam perkenanan ilahi, di dalam kerendahan hati, di dalam perjuangan akan kebenaran, di dalam cinta akan kekudusan, di dalam cinta akan kemurnian, dan di dalam iman yang berdiri tegak di atas batu karang yang teguh, dan benar-benar adalah ranting yang tercakap kepada pokok anggur yang adalah Kristus itu sendiri, maka semua orang yang demikian adalah orang-orang yang diperhitungkan sebagai domba-dombanya. Makanya ia bersabda bahwa tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang percaya. Nah, apakah saya percaya? Apakah Bapak Ibu percaya? Apakah anak-anak muda percaya? Apakah semua kita percaya? Kalau saya dan kita semua sungguh-sungguh percaya, maka bukti dari kepercayaan itu adalah kita hidup dalam kebenaran Kristus itu sendiri. Cintailah Kristus melalui kitab suci yang kita baca, karena memang benarlah bahwa kitab suci yang kita baca ini mengajar kita bahwa kita sungguh-sungguh adalah orang berdosa. Dan kita tidak dapat melakukan apapun di luar Kristus. Maka kitab suci yang tugasnya untuk mengajar ini, mengajar kita untuk datang kepada Kristus. Bagaimana caranya? Rendahkan dirimu. Selain daripada mengajar, kitab suci juga mengatakan bahwa ia berfungsi untuk menyatakan kesalahan. Kita mungkin salah dalam melakukan banyak hal. Kita mungkin mencintai yang lain lebih besar daripada Kristus. Dan Kristus sendiri berkata, itu salah. Dan kamu tidak layak bagiku. Maka kalau kita tahu kita salah, maka marilah kita memperbaiki kesalahan itu. Dan selain menyatakan kesalahan, kitab suci berguna untuk memperbaiki kelakuan. Kalau kita mungkin suka marah-marah, suka marah tidak jelas, suka memukul, suka berbohong, suka berdosa, dan lain-lain sebagainya. Alkitab mengatakan kalau itu salah, maka marilah berjuang dalam pertandingan iman untuk keluar dari semuanya itu. Lalu dikatakan juga untuk mendidik orang dalam kebenaran. Karena pada akhirnya semuanya akan dipersatukan di dalam kebenaran yang sejati di dalam Kristus Yesus. Untuk itulah kitab suci jangan dianggur di dalam rumah. HP 24 jam kita buka. Saya pun begitu. Tapi Alkitab, apakah kita pernah membukanya? Apakah kita pernah mencintai kesaksian Kristus melalui Alkitab ini? Saya katakan kepada semua orang di sini, tidak ada buku yang lebih indah dari Alkitab. Tidak ada buku yang lebih indah dari Alkitab. Semua yang kamu cari, semua ada jawabannya di sini. Kamu sedang sedih, kamu sedang galau, kamu sedang mau meminta hikmat dari Allah, bukalah Amsal-Amsalnya Salomo. Kamu mau tahu sebenarnya apa hakikatmu hidup? Kita mau tahu apakah arti hidup di tengah dunia yang berdosa ini? Baca Pengkhotbah, semuanya sia-sia. Kita mau tahu apa tujuan kita diciptakan sejak semula? Baca semua kitabnya Musa. Kita tahu bagaimana konsekuensi dosa, lihat semua Taurat. Kita mau melihat bagaimana kasih Allah, baca semua Injil. Kita mau melihat bagaimana wujud dari kasih yang sejati, lihat di dalam Injilnya Kristus Yesus. Apa yang telah ia lakukan? Kita mau melihat bagaimana cara kita mencintai dia, lihat semua tulisan para rasul. Bagaimana mereka mencintai Kristus dan membuktikan cinta mereka itu dengan memberikan nyawanya bagi Kristus dan hidup dalam kebenarannya. Kita mau melihat bagaimana Roh Kudus berkenan kepada setiap orang percaya, lihat kisah para rasul. Kita mau melihat bagaimana para nabi diurapi, bagaimana Alkitab jujur menyatakan berbagai kesalahan dan bagaimana solusinya. Lihat semua Nevim, lihat semua kitab para nabi, semua dijelaskan dengan baik. Lalu kalau ada orang mengatakan, saya belum tahu ini itu, bukannya kamu tidak tahu, tapi tidak mau tahu. Karena tidak akan ada yang tidak disingkapkan. Karena Alkitab, kitab suci yang intinya adalah Kristus, itu telah memberitahu segala sesuatu yang berkenaan dengan hidup manusia. Maka ketika semua Bapak Ibu dan teman-teman telah mendengarkan hal ini, maka di hadapan pengadilan Tuhan, tak seorang pun yang akan berkata, aku belum mendengarkan kebenaran itu. Semua kita telah mendengarkan kebenaran itu, dan semua kita akan dituntut pada hal yang sama. Kebenaran yang saya tahu telah saya bagikan kepada Anda. Maka semakin banyak orang tahu, semakin banyak itu. Tidak ada cerita, aduh, aku pura-pura nggak dengar. Kamu sudah dengar hari ini. Dan kalau tidak melakukan hal yang dituntut oleh pendengaran itu, karena iman timbul dari akan apa? Bukan akan drama Korea, bukan akan drama Cina yang sering di iklan TikTok itu. Bukan. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Allah. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Kristus, marilah kita semuanya, wahai anak-anak muda dan semuanya, baik yang tua, muda,
miskin, kaya, kuat, lemah, laki-laki, perempuan, dan semua orang. Mari kita semua merelakan hati kita di dalam pengakuan kita bahwa kita bukanlah apa-apa tanpa Kristus, tapi Kristus telah memperhitungkan kita, orang yang bukan siapa-siapa ini, yang telah ditanamkan dengan tangan kanannya yang mulia itu. Kita harus memenuhi diri kita dengan kerendahan hati, karena Kristus Yesus itu juga adalah pribadi yang rendah hati. Mengakui ia berdaulat atas segala sesuatu, dan mengakui bahwa kita tidaklah apa-apa di hadapannya. Dan sesuatu yang dibuahkan dari pengakuan itu adalah hidup yang seperti Kristus. Maka dengan demikian, ketika kita mati, tidak ada lagi ketakutan bagi kita. Sebab kalau hidup kita sudah adalah Kristus, maka mati kita adalah keuntungan. Tapi kalau hidup kita bukan Kristus, maka mati kita, sangat sayang sekali, adalah kerugian, dan kerugian. Kalau hidup kita hanyalah tentang uang, maka mati kita pun akan sengsara di dalam kerinduan batin tentang uang itu dituntut terus-menerus, sedangkan kita tidak lagi di dalam daging, maka kita tersiksa di dalam. Tapi kalau hidup kita sudah adalah Kristus, maka mati kita adalah Jadi apakah kita takut mati? Loh, kok lemas? Apakah Anda takut mati? Tapi jangan cari mati ya. Tidak boleh. Hidup yang diberi Tuhan adalah anugerah, maka manfaatkanlah itu semua, pergunakan itu semua demi suatu hal-hal yang baik, demi pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Agar semua yang ada di sini tanpa terkecuali, kita kembali bertemu dalam perjamuan kudus Allah. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Sang Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, pemilik kebun anggur yang telah Engkau tanamkan dengan tangan kananmu sendiri, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu Bapa, bahwa pada hari ini kami Engkau izinkan bertemu dalam persekutuan kudus-Mu. Oleh karena itu Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa Engkau mengajari kami melalui kitab suci-Mu yang kudus untuk hidup menurut perkenanan-Mu dan meniru karakter yang seperti ada pada putra-Mu yang tunggal dalam inkarnasinya. Kami bersyukur di dalam belas kasih-Mu dan kemurahan hati-Mu yang tiada batas, bahwa kami adalah orang-orang yang cemar, kami adalah orang-orang berdosa, tapi Engkau masih memperkenankan kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Oleh karena